921. Hahaha, kami memilikinya. Semua menyaksikan cahaya memudar dengan tampilan hancur. Ratusan ahli Genesis Stage dari Flying Cloud Manor, dengan Raja Pedang dan orang bijak kekaisaran, menemukan diri mereka sama sekali tidak berdaya dalam menghentikan satu pencuri kecil. Berita itu sulit ditelan oleh siapapun dan suasananya suram. Tapi tidak untuk semua, terbukti dengan tawa ceria itu. Dengan wajah berkedut dan tatapan marah, mereka tahu tawa itu tidak mengejek mereka, tapi tetap terasa seperti cemoohan di telinga mereka. Jadi mereka berbalik ke arah pelakunya, salah satu dari 10 Master Arai. Benar-benar tidak menyadari kebencian yang dia kumpulkan, Master Susunan tampak berseri-seri pada penemuannya, melompat seperti anak kecil ke Bailey Jingwei. Perdana Menteri, kami mengerti. Kerumitan susunan bintang sudah jelas sekarang. Bailey Jingwei mengerutkan kening dan tidak berbicara, tetapi melihat senyum polos mereka membuatnya menggelengkan kepalanya. Perdana Menteri, Big Dipper Flinging Array bukan hanya susunan teleportasi pendek tetapi juga susunan pertemuan. Dia telah bergerak 7 kali, 6 kali antara Dube dan Yao Guang sementara transfer terakhir melepaskan semua kekuatan yang dikumpulkan oleh Array. Itu hanya susunan teleportasi kecil tetapi bertindak seperti yang utama. Menggunakan koneksi antara bintang utara dan biduk, dia membentuk transfer besar. Itu sebabnya dia mengatakan fokusnya bukan pada bintang tetapi pada biduk, yang tidak lain adalah petunjuk tentang bintang utara. Dengan melemparkan maksudnya dengan menggunakan semua kekuatan bintang biduk melalui bintang utara. Wajah kecewa Bailey Jingwei bahkan tidak mendaftar ke Master Arai yang gembira, tumbuh semakin bersemangat. Tempat penelitian yang tiba-tiba dia temukan terlalu banyak kegembiraan baginya untuk ditanggung. Susunan bintang benar-benar menakjubkan. Saya memang mengatakan Anda harus memiliki keterampilan untuk melakukannya, dan kekuatan. Tanpa itu tidak akan membuat Anda jauh. Aku hanya tidak membayangkan dia menggunakan kekuatan 7 bintang menjadi 1. Itu sebabnya ada lonjakan besar di akhir. Tetapi terlalu banyak daya akan merusak susunan kecil seperti ini, itulah sebabnya ia hanya berfungsi sekali. Lihat sendiri, formasi susunannya hancur. Master susunan pergi ke semak-semak dan setelah sedikit mencari dia keluar dengan pecahan batu suci, berteriak. Lihat, persis seperti yang kita kurangi. Kekuatannya membanjiri susunan dan merusaknya, hahaha. 9 master susunan lainnya tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Ini membuktikan dugaan mereka benar. Bailey Jingwei kehabisan energi bahkan untuk memaki mereka. Dia hanya menghela nafas dan terbang kembali ke Manor. Dan Xing Sen mengejarnya. Master Arai bingung. Apakah Perdana Menteri marah pada kita? Dia sangat ingin tahu beberapa menit yang lalu. Sudah terlambat. Sangguan Feiyun menghela nafas. Dia sudah pergi sekarang jadi apa gunanya menjelaskan? Beberapa Grandmaster Arai bodoh. Sangguan Feiyun juga pergi bersama para penjaga. Beberapa bahkan menembak mereka dengan tatapan jijik. Kutu buku hanya suka pamer. 10 dibiarkan bingung dan tidak tahu apa-apa. Sangat terlambat. Memang terlambat, tapi tidak terlambat. Pria itu mungkin telah melarikan diri tetapi mendapatkan susunan bintang yang telah lama hilang ini sangat berharga. Apakah Anda tahu apa nilainya? Apa yang diketahui seorang Filistin bodoh? Master Arai mengejek mereka. Mereka sudah pergi jadi mari kita teliti Arai yang disiapkan pria itu. Berhati-hatilah agar tidak merusaknya lebih lanjut. Ini adalah susunan bintang yang sedang kita bicarakan. Babi-babi yang tidak berbudaya itu tidak tahu apa yang mereka hadapi di sini. Tidak seperti mereka, penelitian kami bahkan mungkin mengarahkan kami untuk mengembangkan banyak susunan baru. Dengar-dengar, baik dikatakan. Teman-temannya sepenuhnya setuju, langsung bekerja. Mereka memperlakukan setiap sisa sebagai situs arkeologi, mengubah setiap sudut dan celah dan setitik debu untuk mendapatkan hasil maksimal darinya. Inilah perbedaan antara spesialis dan politisi. Yang pertama berfokus pada dunianya sendiri, mencari penemuan dan inovasi baru. Sedangkan yang kedua hanya mementingkan reputasi dan kantongnya. Kedua kelompok ini tidak memiliki garis singgung sama sekali sementara juga saling menjauhi. Politisi menertawakan spesialis karena bertele-tele, sementara spesialis meremehkan kecanggihan politisi. Ketika seorang politikus menjadi spesialis, dia tidak menunjukkan hasil. Jika seorang spesialis berpindah sisi, hidupnya akan hancur, selalu ditarik ke segala arah dan dihalangi untuk melakukan penelitiannya. Tidak akan ada kemajuan juga. Bailey Jingwei sangat menghormati para spesialis, karena yang dia pedulikan hanyalah manfaat yang dibawa oleh orang-orang ini. Mengenai penelitian dan tujuan akademis mereka, dia tidak tahu apa-apa dan dia juga tidak mau mencoba. Mereka masing-masing terjebak dengan perspektif yang berbeda, membenci gaya satu sama lain dalam segala hal. Meskipun Bailey Jingwei memahami satu kebenaran, bahwa hanya obsesi dan kesombongan yang membuat seseorang menjadi spesialis. Mengesampingkan ketidaksetujuan dan komunikasi yang buruk, dia sepenuhnya menyetujuinya. Karena dia hanya mendapatkan keuntungan dari spesialis semacam ini.
Dengan segala kemarahan dan frustrasi dalam interaksi mereka, masih belum cukup untuk membentak dan membunuh mereka begitu saja. Ini hanyalah salah satu kualitas penting bagi seorang pria yang berkuasa. Kembali ke Manor, di Jade Falls, Bailey Jingwei tersentak melihat es di tanah. Dia telah menentang orang sepanjang hidupnya, namun kali ini dia gagal total. Dia tidak mendapatkan apa-apa dalam pertarungan ini. Gu Yifan, kamu benar-benar jenius, tapi yang menurutku paling memuakkan. Bailey Jingwei menarik napas dalam-dalam. Kami dilahirkan dengan kepribadian yang saling bertentangan. Meratapi pesaing baru. Karena kami berdua pemikir yang mendalam, bentrokan tidak dapat dihindari. Tebak sarjana selalu cenderung mengkritik yang lain, hahaha. Wosh, Sangguan Feiyun datang bersama Gu Santong. Perdana Menteri, bagaimana dengan bocah itu? Hidup untuk saat ini, sampai Gu Yifan mengambil umpannya lalu dia mati bersamanya. Bailey Jingwei menggertakkan giginya. Sangguan Feiyun mencemooh. Itu jarang, Perdana Menteri yang menghargai talenta memiliki haus darah terhadap talenta lain. Dia pasti benar-benar berada di bawah kulitmu, hahaha. Hari ini tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan mengetahui bakatnya yang sebenarnya, aku tidak akan pernah membiarkan dia menarik napas lagi. Terutama jika saya bisa menggunakannya. Mata Bailey Jingwei berkedip dan pergi sambil meninggalkan nada dingin. Aku benci orang sepertiku. Sangguan Feiyun menyeringai. Para sarjana tidak pernah menyebut diri mereka yang terbaik sementara para pejuang selalu memalsukan kerendahan hati dengan mengatakan yang kedua. Pejuang menumpahkan darah dan keringat dalam pertarungan biadab mereka sementara para sarjana mengadu pikiran mereka dalam skema yang berbelit-belit. Jadi, bahkan Perdana Menteri Bailey yang hebat pun tidak bisa menerima ini. Dia pasti merasa terancam, hahaha. Sangguan Feiyun menoleh ke taman air yang sekarang telah hancur dan menggertakkan giginya. Gu Yifan, kamu menghancurkan surgaku dan aku akan menghancurkanmu. Sangguan Feiyun mendengus dan berjalan pergi, Gu Santong yang terluka tergantung di tangannya dan meninggalkan jejak darah. Dan Xing Sen membelai janggutnya sambil menggelengkan kepalanya. Nak, kamu sekarang memiliki sepasang anjing gila yang mengejarmu. Ini hanya akan menyulitkanmu mulai sekarang. Sementara itu, saat seberkas cahaya jatuh, Zuo Fan dan Sangguan Qingyan muncul di antara bintik-bintik berkilauan di liga hutan lebat jauh dari Flying Cloud City. Sangguan Qingyan masih terkejut dengan apa yang telah terjadi. Dia telah menempuh jarak 100 mil setiap kali dalam setiap lompatan, lalu entah dari mana mereka sejauh ini dia tidak bisa melihat bayangan kota awan terbang. Sangguan Feiyun tidak menghubungi mereka sekarang. Menikmati pemikiran itu, Sangguan Qingyan menoleh ke Zuo Fan. Tuan Gu, bagaimana Anda? Tunggu di sini, saya perlu mengeluarkan tenaga. Zuo Fan berbicara dengan dingin dan pergi jauh ke dalam gua yang gelap. Sangguan Qingyan tampak khawatir dengan kata-katanya saat dia menunggu dengan tegang. Raungan binatang buas segera bergema dari gua, dipenuhi dengan kemarahan dan frustrasi. Sangguan Qingyan tersentak, menundukkan kepalanya saat dia memahami kesedihannya. Dia harus melepaskannya. Semua rencana sempurna untuk menjauhkan dia dan Sanzi muda dari Flying Cloud City gagal. Karena aku, putranya diambil. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya, meneteskan air mata penyesalan dalam kesendirian. Lolongan itu berlangsung lama hingga larut malam, sampai fajar menyingsing. Sangguan Qingyan berkonflik tentang apa yang terjadi, bagaimana keadaannya, tetapi tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk masuk ke dalam gua. Ketika Zuo Fan akhirnya keluar, dia terlihat datar, lebih mati dari sebelumnya. Apa yang membuat Sangguan Qingyan penasaran adalah bahwa aura Zuo Fan terasa lebih redup dan kultivasinya jatuh ke lapisan keempat dari lapisan kelima Radiant Stage. 922. B. Bagaimana? Bibir Sangguan Qingyan bergetar saat dia menatap ekspresi datar Zuo Fan dengan kaget dan ragu. Zuo Fan menghela nafas, setelah mengetahui pertanyaannya. Apa masalahnya? Aku baru saja maju dalam 2 hari ini, itu saja. Maju. Lalu bagaimana? Saya menggunakan metode kultivasi yang berbeda dari yang lain. Ini berfokus pada pikiran, untuk kembali ke sifat seseorang, seni diri sejati. Zuo Fan berbicara. Apa yang tampak seperti regresi sebenarnya menyembunyikan aura seseorang, kabur di dalam saat kultivasi kembali ke awal dan bentuk kekacauan yang paling murni sementara kekuatan tumbuh. Pada saat yang sama, hati dan pikiran mencapai kedamaian, dorongan hati turun dan membantu karakter seseorang. Setiap kali ada sesuatu yang mengganggu atau memicu saya berkultivasi. Saya telah melakukan ini selama 2 tahun terakhir. Mata Zuo Fan tampak damai, tetapi ada kesedihan jauh di dalam sana yang tidak bisa ditutupi oleh apapun. Dia telah mengolah metode kultivasi Penatua Yuan selama 2 tahun ini, untuk menenangkan pikirannya. Semua kesedihan dan kerinduan itu telah dipadamkan begitu lama. Sangguan Qingyan memperhatikan sesuatu dan bertanya. Maksudmu karena istrimu, tahun-tahun ini? Cukup, teriak Zuo Fan, memotongnya. Di mana pertemuan klan Sangguanmu?
Aku akan membawamu ke sana. Sangguan Qingyan tersentak dan kemudian melihat ekspresi tenang yang masih dimilikinya. Dia meninggalkan subjek dan memimpin jalan. Meliriknya, mata Zuofan berkilat saat dia mengikuti. Satu pria dan satu wanita terbang, satu di depan dan satu di belakang, ke arah timur. Saat matahari terbit lagi di depan, 2 hari berlalu. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun selama ini. Zuofan memakai tampilan kering yang sama sementara Sangguan Qingyan gelisah sepanjang waktu, mencuri pandang. Dia ingin bertanya lebih banyak, atau lebih baik lagi, lebih mengenalnya. Tapi ekspresinya yang jauh itu memadamkan rasa ingin tahu seperti itu. Hari lain macet seperti itu, Sangguan Qingyan turun di sebelah danau. Zuofan melayang di sampingnya dan mengamati sekeliling. Apakah ini tempat klan Sangguan mundur? Cukup tersembunyi. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak memberitahumu. Sangguan Qingyan tersentak. Zuofan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu lupa aku mencoba-coba susunan? Penghalang di sekitar danau tidak terlihat oleh mata rata-rata, tapi tidak bisa bersembunyi dariku. Jika itu bukan perilaku buruk yang menerobos masuk, saya pasti sudah melakukannya. Dia mengedipkan matanya yang besar, sekali lagi terpana. Bahkan saat Zuofan memberinya tatapan lucu, dia tetap tidak bereaksi, hanya menatapnya seperti patung. Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan yang tidak aku ketahui? Banyak sekali, tapi kenapa aku harus memberitahumu? Bunyikan saja bel pintunya. Zuofan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan kepalanya, menyentaknya dan membuatnya cemberut kesakitan. Dia tidak benar-benar marah, hanya tersipu. Dengan senyum cerah, dia membuat tanda untuk membuka penghalang tetapi tidak selesai ketika seseorang berteriak. Siapa di sana? 2 pemuda berbaju putih buang air besar di depan dengan waspada. Ini aku, tidak bisakah kamu melihatnya? Menjulurkan dagunya, Sangguan Qingyan menyatakan. Keduanya berhenti sejenak lalu meledak. Nona muda, kamu kembali. Kepala klan sangat mencemaskanmu. Sangguan Qingyan mengangguk sambil tersenyum. Tahan, Gu Yifan, kamu berani menunjukkan wajahmu di sini. Mati. Keduanya akhirnya menyadari Zuofan dan haus darah mereka meledak, didukung oleh kultivasi tahap harmoni jiwa mereka. Sangguan Qingyan panik dan ingin menghentikan mereka. Apa yang kamu lakukan? Nona muda, kepala klan dan yang terhormat memberitahu kami bahwa Gu Yifan adalah seorang mata-mata. Semua kerugian kita adalah karena dia. Sekarang kita akan membalas dendam untuk kerabat kita. Keduanya meludah, menasihati Sangguan Qingyan. Nona muda, minggir. Jangan biarkan kata-katanya yang indah membodohi Anda. Dia harus mati. Penampilan biadab keduanya membuatnya tegang. Dia masih berdiri di depan mereka, membela Zuofan. Selama aku di sini, tidak ada yang akan menyakiti sehelai rambut pun di tubuh Tuan Gu. Nona muda, keduanya menganggap tekad Sangguan Qingyan dan menghela nafas dalam kekalahan dan rasa sakit. Sangguan Qingyan melihat ke belakang dan berbisik. Cepat pergi, sebelum ayah keluar. Sekarang, selagi aku masih bisa melindungimu. Setelah semua orang ada di sini, saya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tidak ada yang memintamu. Aku datang hanya untuk melihat ayahmu. Sekarang majulah dan tuntun aku padanya. Kata Zuofan. Sangguan Qingyan memelototinya. Apakah ini saatnya untuk menunjukkan sisi pemberanimu? Anda telah membunuh begitu banyak klan kami. Ayah saya adalah kepala dan tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Apa kau begitu berniat untuk mati? Lebih banyak lagi alasan nona muda dari klan Sangguan harus memanggil ayahnya, untuk menghukum penjahat ini dan mendapatkan pembalasan. Nah, untuk apa Anda berdiri? Petik 2. Kenapa kamu? Sangguan Qingyan tercengang dan kemudian dia mengutuk. Tidak bisakah kamu melihat aku membantumu? Mengapa Anda bersikeras berjalan menuju kematian Anda? Jika kamu mati, apa yang akan kukatakan pada Sanzi muda? Nada bicara Zuofan dingin. Bukan urusanmu. Aku datang ke sini untuk ayahmu. Jika Anda tidak mau memimpin saya, maka saya akan menerobos masuk sendiri. Zuofan bersiap-siap untuk menepati kata-katanya. Sangguan Qingyan buru-buru menghentikannya sambil menggerutu. Menyerobot masuk hanya akan memperburuk keadaan. Baiklah kalau begitu, lakukan dengan caramu. Aku akan pergi memberitahunya kau di sini. Mungkin saya bisa. Sangguan Qingyan menggelengkan kepalanya, merasa bahwa permintaannya kemungkinan besar akan mendarat di telinga tuli. Tapi karena tidak ada bujukan yang berhasil pada Zuofan, dia tidak punya pilihan selain bersiap untuk yang terburuk. Sangguan Qingyan membuat isyarat dan air danau yang tenang beriak. Sebuah lubang hitam yang terbentuk sebagai pintu masuk gua yang dalam disajikan kepada mereka. Kalian berdua, bersikaplah baik. Anda tidak melakukan apa-apa sampai aku kembali. Apakah itu jelas? Sangguan Qingyan hendak masuk kemudian dia memperingatkan kedua penjaga untuk tidak membuat kekacauan. Keduanya saling memandang dan membungkuk dengan hormat. Seperti perintah nona muda. Kami mengerti. Anda lebih baik. Sangguan Qingyan mengangguk dan gaunnya bergerak saat dia masuk.
Dia menatap ke belakang dengan khawatir bahkan ketika dia melakukannya. Tuan Gu, Anda masih bisa pergi. Zuo Fan memutar matanya. Sangguan Qingyan menghela nafas dan masuk lebih dalam. Gua itu bergema dengan langkahnya yang semakin jauh, sampai menghilang. Para penjaga mendengarkan setiap kebisingan, untuk memastikan dia pergi. Kemudian mereka menyeringai jahat. Haus darah mereka diarahkan ke Zuo Fan, siap menerkam. Zuo Fan memberikan seringai yang tak tertahankan. Nona muda kembali. Sangguan Qingyan tidak melangkah terlalu jauh dan sebuah patroli mengumumkan dia kembali dengan gembira. Kepala klan segera bergegas, tidak dapat menahan kebahagiaannya menemukan putrinya masih hidup. Dia memeluknya erat-erat. Yaner, akhirnya kamu di sini. Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja, ayah, terima kasih sudah bertanya. Sangguan Qingyan juga senang. Kemudian Sangguan Fei Xiong bertanya dengan tergesa-gesa. Yaner, kenapa kamu baru kembali sekarang? Apa dia melakukan sesuatu padamu? Tidak, Tuan Gu baik sejak dia menyelamatkanku. Dia bahkan mengantar. Apa, dia membawamu ke sini? Dia hanya ingin menyoroti Zuo Fan, tetapi Sangguan Fei Xiong tertegun. Di mana dia sekarang? 923. Hati Sangguan Qingyan tenggelam, terjebak pada apa yang akan menjadi tanggapan yang baik. Dia ingin memulai dengan membuat Zuo Fan terdengar bagus dan membuat klannya mengubah kesan mereka terhadapnya. Dengan cara ini, permintaan itu tidak akan terdengar terlalu keras. Sekarang ayahnya bahkan tidak membiarkan dia mengungkapkan niatnya. Keduanya bahkan mungkin akan bertengkar. Itu seperti membawa api ke bubuk mesiu. Apa yang saya lakukan? Sangguan Fei Xiong memperhatikan keraguannya. Kamu tidak tahu, setelah mengantarmu, apakah dia pergi atau tidak? Ayah, tolong tenang dulu. Anda hanya perlu berbicara dengannya. Dia bisa memiliki bagian masalahnya sendiri. Sangguan Qingyan tidak menjawab, mencoba menengahi menggantikan Zuo Fan. Sangguan Fei Xiong mengerti intinya. Jadi dia ada di luar. Dengan siapa? Kami bertemu dua klan dan menonton. Brengsek. Sangguan Fei Xiong mengepalkan tinjunya dan bergegas keluar. Para tetua dan ahli lainnya, termasuk yang terhormat, ikut serta. Setiap kali anak-anak bentrok, itu selalu mengarah pada perkelahian. Gu Yifan pasti. Sangguan Fei Xiong mengerutkan kening dan Sangguan Qingyan senang dengan reaksinya. Ayah, apakah Anda mengkhawatirkan Tuan Gu? Hebat, jadi kamu tidak membencinya. Tapi jangan khawatir, saya sudah memperingatkan mereka. Mereka tidak akan melakukan apapun pada Tuan Gu dan menunggumu datang. Khawatir tentang dia. Sangguan Fei Xiong membentak, kesal. Beberapa hari terakhir kami habiskan untuk menginterogasi Yulin Hajingan itu. Sekarang kita tahu bahwa Gu Yifan menghancurkannya dalam satu serangan. Tidak mungkin kedua penjaga itu bisa menyakitinya. Begitu mereka bertarung, mereka hanya akan terbunuh. Klan Sangguan tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak kita. Sangguan Qingyan tersentak dan menjulurkan lidahnya. Sudah kubilang aku memperingatkan mereka. Tuan Gu datang menemuimu juga jadi dia tidak akan membuat keributan. Memperingatkan. Apakah Anda benar-benar berpikir beberapa pemuda pemarah akan mendengarkan hanya karena beberapa gadis menyuruhnya? Sangguan Fei Xiong menghela nafas. Keberanian itu bagus untuk kaum muda, tetapi terlalu banyak menyebabkan kecerobohan dan kesalahan yang tak termaafkan. Tetua kedua, apakah itu milikmu? Apapun yang terjadi, Anda harus tetap tenang. Kami akan menanganinya setelah kami tahu alasannya berada di sini. Penatua yang dimaksud mengangguk sekaligus. Kepala klan, saya sudah lama berkultivasi, pikiran saya seperti batu. Kamu masih belum mengenalku. Hahaha, itu karena aku terlalu mengenalmu sehingga aku memperingatkanmu. Anda tidak pernah sekalipun melunakkan sifat jahat Anda selama ini. Sangguan Fei Xiong menggelengkan kepalanya. Orang-orang besar klan Sangguan membuat pintu masuk yang megah, atau keluar, di luar. Mereka semua tampak tegang, seperti sedang bertemu faksi besar lainnya. Sangguan Qingyan mendecakkan lidahnya. Ada apa dengan mereka? Ayah sudah lebih dari cukup untuk bertemu Tuan Gu. Apa perlunya keluar dengan kekuatan penuh? Pikiran kecilnya masih memberitahunya bahwa Zuo Fan adalah rekannya, menunggu hukumannya seperti murid yang salah. Dia tidak berbeda dengan Sangguan Yulin, yang juga seorang pengkhianat. Pemikiran Sangguan Fei Xiong berbeda. Untuk pekerjaan yang dia rencanakan di Flying Cloud Manor, klan Sangguan melihat Sangguan Yulin sebagai mata-mata, tetapi bukan Zuo Fan. Zuo Fan akhirnya menjadi master dalam bayang-bayang. Dia adalah pihak ketiga dalam bentrokan antara Manor dan klan Sangguan. Belum lagi dia membodohi orang bijak terhebat di Kekaisaran, Baili Jingwei. Tidak ada yang masuk akal untuk menilai Zuo Fan. Tidak ketika dia melampaui batas yang seharusnya dilakukan oleh pemuda normal manapun. Dia adalah pemimpin faksi dengan haknya sendiri. Kedatangan mereka di Zuo Fan sama sekali bukan untuk mencapnya sebagai pengkhianat, tetapi untuk bernegosiasi dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya. Kedengarannya konyol di telinga siapapun. Ratusan pakar Genesis Stage Anda keluar untuk melihat anak Soul Harmony Stage terbaik.
Dan untuk apa, negosiasi? Bahwa ada masalah. Dia bukan hanya dari kekuatan Soul Harmony Stage, tetapi seorang pria kalkulatif dari level Bailey Jingwei. Bukankah Perdana Menteri Bailey layak untuk pembicaraan mereka? Itu hanya memberi Zuo Fan nilai lebih. Satu aspek lain yang perlu disebutkan. Pedang melonjak bersamanya dan itu membuat mereka memiliki lebih sedikit pilihan. Mereka menolak untuk percaya bahwa seorang pemuda yang cukup cerdik untuk berselisih dengan Bailey Jingwei akan membiarkan hormonnya yang berbicara dan menyerahkannya hanya karena ratusan ahli memberinya tatapan kejam. Oleh karena itu, negosiasi. Kelompok Sangguan Fei Xiong membuka penghalang dan berkuasa. Tapi kemudian wajahnya berkedut. Skenario terburuk yang dia bayangkan menjadi kenyataan. Zuo Fan dengan santai berdiri di samping semak. Masalahnya dimulai ketika seseorang melihat darah di bawah kakinya. Dua penjaga klan Sangguan muda babak belur dan berdarah di tanah, terus-menerus mengerang untuk memberi tanda bahwa mereka masih di dunia ini. Seseorang yakin bahwa bahkan mereka bingung bagaimana seorang pemuda Radiant Stage akan menghancurkan mereka seperti tidak ada apa-apa. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit, tetapi tidak ada jumlah yang dapat mengubah kenyataan. Info datang terlambat, kami tidak bisa memberitahu klan tentang kekuatannya. Sial, dari mana datangnya sepasang putra dan ayah yang mengerikan ini? Yang satu lebih aneh dari yang berikutnya. Para tetua menghela nafas. Tetua yang menyatakan keteguhan hatinya kepada Sangguan Fei Xiong sekarang mendidih karena penghinaan yang diberikan kepada murid-muridnya. Auranya yang perkasa dari seorang ahli Genesis Stage ditampilkan secara penuh. Zuo Fan tidak melirik pria itu, tertawa dan bersikap ramah. Paman, 3 hari ini terasa seperti bertahun-tahun. Apa kau merindukanku? Hahaha. Hentikan omong kosong itu. Saya melihat persis seperti apa Anda 3 hari yang lalu. Hentikan akting sialan itu, Gui Fan. Wajah Sangguan Fei Xiong menegang dan membentak. Mengapa kamu ada di sini? Apa yang kamu inginkan? Zuo Fan menghentikan langkahnya, memperlihatkan senyum cerah. Sangguan Qingyan menyela, dengan harapan meredakan ketegangan. Ayah, Tuan Gu peduli dengan keselamatan saya dan mengantarkan saya kembali. Nah, aku memintanya untuk membawaku ke sini untuk mengobrol dengan kepala klan Sangguan. Zuo Fan tidak membiarkannya menutup-nutupi dan memotong niat baiknya. Dengan kata-katanya, nadanya menjadi lebih dingin juga. Kepala klan Sangguan, saya punya tawaran untuk Anda. Tertarik? Sangguan Fei Xiong menatap wajah dingin dan biadab itu. Bicaralah. Kalau begitu aku akan blak-blakan. Zuo Fan memulai. Demi putrimu yang berharga, putraku ditangkap oleh Sangguan Fei Yun. Karena klan Sangguan adalah klan yang setia pada kebenaran, bukankah wajar bagimu untuk membalas budi dan membantuku menyelamatkan putraku? Sangguan Qingyan bergetar. Tuan Gu mempertaruhkan begitu banyak untuk putranya. Dia datang menemui ayah untuk ini. Ya, untukku, Sansi muda. Ini bukan urusanmu, pergilah. Sangguan Fei Xiong memotongnya, menatap tajam ke arah Zuo Fan. Hahaha, menyelamatkan putriku. Kalian berdua menggunakannya sebagai umpan untuk mengendalikan klanku. Kami telah menari mengikuti irama Anda selama setengah bulan yang lebih baik dan mengorbankan banyak nyawa orang-orang saya. Jika saya bisa, saya akan menyerahkan putri saya sebagai ganti nyawa mereka. Sekarang Anda ingin kami mengambil risiko tinggi untuk menyelamatkan putri saya. Untuk apa? Sangguan Qingyan terguncang, terengah-engah mendengar kata-kata ayahnya. Hatinya kesakitan, menundukkan kepalanya dan meneteskan air mata dalam kesusahan. Ayah lebih peduli pada orang lain daripada aku. Ini adalah ayahnya, berbakti pada kebaikan. Jika saya bisa memberikan hidup saya untuk mereka, maka saya akan. Hati Sangguan Qingyan hancur, tetapi mengerti bahwa ini datang untuk apa yang diyakini klannya. Sangguan Fei Xiong tidak memedulikannya, masih melotot marah pada Zuo Fan. Para tetua menyatakan, kami akan mengikuti kepala klan kami yang saleh sampai mati. Adil. Zuo Fan mengernyitkan alis saat dia mencari di mata Sangguan Fei Xiong. Dia tidak membelinya. Membuang daging dan darahmu hanya untuk poin simpati. Orang munafik, tidak lebih dari tipuan negosiasi. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan jatuh pada tipu muslihat itu? 924. Mata Zuo Fan bersinar dengan jijik, wajahnya miring dengan cara yang paling merendahkan. Kepala klan Sangguan, itu adalah fakta yang diputarbalikkan. Tidak ada bedanya dengan mengatakan bahwa aku dan putraku akhirnya menyebabkan banyak korban. Bahkan dengan menyelamatkan putri Anda yang berharga, itu artinya jika ratusan nyawa hilang. Tapi tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah kerugian klan Anda adalah hasil dari desain saya? Sangguan Fei Xiong bergetar, meringis dan menjadi hikmat. Klanmu jatuh ke dalam skema. 1. Karena taktik Bailey Jingwei yang disengaja dan licik. 2. Karena kamu, Sangguan Fei Xiong, karena pandangan sempitmu dan keputusanmu yang goyah. Keluarkan saya dari gambar dan klan Sangguan akan sama-sama menderita. Anda masih memiliki pengkhianat Anda.
Anda masih akan memanfaatkan kesempatan untuk mengirim sangguan Yulin ke Peking Convention by Li Jingwei yang disiapkan hanya untuk Anda. Bocah itu masih akan menghidupkan klannya. Dan, tentu saja, klanmu masih akan menderita dan mati dalam perangkap Bai Li Jingwei. Anda tidak bisa menyalahkan saya, tidak ketika saya tidak punya andil di dalamnya. Itu semua tentangmu, Sangguan Fei Xiong. Itulah yang dihasilkan oleh kepala klan Sangguan yang tidak kompeten dan serakah. Saya hanya ada di sana untuk perjalanan, hanya sebagai penumpang. Bencanamu tidak ada hubungannya denganku. Teriak Zuo Fan, dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Justru sebaliknya, jika kamu memikirkannya. Keberadaankulah yang menggerakkan hal-hal di air terjun dan menyebabkan Bai Li Jingwei panik hingga mematahkan jebakanmu dan membiarkanmu yang tersesat berdiri di sini. Anda bahkan mungkin mengatakan bahwa saya bukan hanya penyelamat putri Anda, tetapi semua orang. Anda meludahi kebaikan orang lain dan meracuni sumur dengan melemparkan semua ketidakmampuan Anda pada saya. Bicara tentang tidak tahu berterima kasih. Apakah ini cara kerja klan nomor 1 yang saleh di Tanah Timur? Aku meludahimu, orang munafik. Raungan Zuo Fan terdengar di telinga mereka, memotongnya dalam-dalam. Beberapa begitu diliputi kesadaran sehingga mereka menundukkan kepala karena malu. Dia tidak peduli dengan kita, tapi dia hanya menggunakan pertarungan kedua belah pihak untuk keuntungannya. Dia sama sekali tidak membahayakan klan Sangguan. Seperti yang dia katakan, apakah tidak ada orang yang tidak akan memainkan pihak ketiga dan membunuh sisa-sisa dari dua yang pertama? Bagaimana kita bisa menyalahkan kekurangan kita pada orang luar? Ini bukan cara klan terbaik di Tanah Timur bertanggung jawab. Dia memang menawari kami peta palsu, tetapi meskipun itu nyata, Bai Li Jingwei masih akan menjebak kami. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, pertarungan mereka dengan Flying Cloud Manor hanya ada pada mereka. Seperti yang dia katakan, jika bukan karena keterlibatannya, kita hanya akan menjadi ikan dalam tong, menunggu kematian kita. Kami tidak punya hak untuk menyalahkannya. Dia benar-benar penyelamat klan Sangguan. Para tetua di belakang Sangguan Fei Xiong sedang mengobrol, memaksanya menggelengkan kepalanya. Sikap memaksakan dia sekarang hancur. Mereka adalah ahli Genesis Stage dan tidak akan memilih yang lemah, terutama dengan reputasi mereka yang benar. Mereka selalu harus menemukan landasan moral yang tinggi untuk setiap tindakan mereka. Inilah mengapa alasan adalah segalanya. Bahkan jika ada yang tidak baik, mereka harus menemukan penjelasan yang baik terlebih dahulu. Ini kebenaran seperti rantai yang menahan ahli klannya. Rencana awal mereka adalah untuk keluar dengan kekuatan dan sedikit melenturkan dengan harapan mereka akan cukup menakuti Zuo Fan untuk mencabut pedang untuk mendapatkan pengampunan. Sekarang setelah dia mencabik-cabik alasan tak berdasar mereka, mereka tidak punya hak untuk menuntutnya. Mereka tidak keji, atau munafik sampai tingkat tertentu. Jika mereka bisa menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkan keinginan mereka, bagus. Mereka tidak akan pernah membungkuk begitu rendah untuk menodai keyakinan mereka, mereka tidak berani melakukannya. Melihat mereka macet, Zuo Fan menatap tatapan mereka yang saling bertentangan. Sangguan Fei Xiong tampak lebih muram dari sebelumnya, tidak tahu harus berbuat apa saat bisikan di belakangnya berlanjut. Posisi klan Sangguan telah dihancurkan sejak awal. Sangguan Fei Xiong merenung dan kali ini memandang Zuo Fan dengan serius. Gu Yifan, kamu mungkin benar. Kerugian ini ada pada kami dan bukan pada Anda. Tapi meminta kami menyelamatkan putramu, aku khawatir itu tidak mungkin. Kami menderita kerugian besar dan bahkan tidak bisa melawan Manor Flying Cloud. Sebagai kepala klan, saya tidak dapat mempertaruhkan nyawa orang-orang saya secara tidak adil. Kamu mungkin penyelamat kami, tapi aku masih harus menolak. Pemalsu, Zuo Fan mengejeknya. Kepala klan Sangguan, pria sejati tidak berbicara di belakang orang lain. Anda telah datang ke area pusat dengan begitu banyak orang namun belum pernah mempertimbangkan risikonya, berapa banyak Anda akan kehilangan. Sangguan Fei Xiong memandangnya dalam diam. Zuo Fan mencemooh. Kematian itu berat atau tidak berharga. Setiap kehidupan memiliki nilainya. Bukankah nilai itu sudah lama ditetapkan untuk kalian semua? Pedang melonjak, mata Sangguan Fei Xiong bersinar. Dengan seringai jahat, Zuo Fan mengangguk. Benar, kepala klan Sangguan, mari kita jujur. Kalian semua datang ke area pusat untuk Soaring Sword tapi sekarang itu berada di tangan saya. Dengan kata lain, aku bisa menggunakannya untuk membeli nyawamu untuk tujuanku, kan? Tentu saja tidak, bahkan dengan begitu banyak dari kita di sini, kita masih memiliki prinsip. Dengan kerugian yang berlebihan. Oh, benar, salahku. Saya tidak berbicara tentang Anda semua, hanya beberapa ahli. Maksudku, tidak ada gunanya menggunakan beberapa orang bodoh yang lemah seperti mereka berdua di sini. Toh mereka akan mati begitu saja, hahaha. Zuo Fan memotong ucapan Sangguan Fei Xiong, menghilangkan rasa was-wasnya sambil mendorong poinnya dengan menendang orang-orang yang dipukuli dan tak berdaya di tanah. Sangguan Fei Xiong menyetujui, itu meyakinkan. Ini adalah batasnya.
Rasa sakit karena membiarkan para pemuda ini mati di area pusat alih-alih kembali ke rumah terlalu berat untuk diterimanya. Anak-anak ini adalah masa depan klan Sangguan. Kematian mereka berarti melumpuhkan kekuatan klan Sangguan dan nasib suram. Terlepas dari waktu, kekuatan terbesar dari klan atau sekte akan selalu menjadi warisannya. Dengan hanya beberapa ahli hebat yang memimpin, seseorang hanya perlu memusnahkan mereka semua dan faksi Anda akan runtuh dengan sendirinya. Sementara bagian perantara ini dalam beberapa dekade akan berubah menjadi pahlawan. Klan akan berkembang dan akan dimuliakan. Adapun para ahli, mereka bisa memasuki kamp musuh tanpa masalah. Selama mereka tidak terjebak seperti sebelumnya, melarikan diri sangatlah mudah. Ketika Zuo Fan menawarkan pedang melonjak kepada beberapa ahli, dia langsung mempertimbangkan pro dan kontra, menyetujui kesepakatan itu. Meskipun masih ada keraguan, Gu Yifan, saya dapat meminjamkannya kepada Anda, tetapi bagaimana Anda akan menangani kekuatan luar biasa Flying Cloud Manor? Apakah Anda punya jaminan? Kau menganggapku siapa? Zuo Fan mencibir. Tenanglah, aku tidak akan mati otak sepertimu dan tidak akan mengalami kerugian besar. Kemungkinan tidak satu pun dari mereka akan mati saat Anda mendapatkan penawaran dengan Soaring Sword, kepala klan Sangguan. Hahaha. Sangguan Fei Xiong bergetar. Kata-kata yang menggigit masuk ke telinganya namun tidak naik. Yang dia lakukan hanyalah menatap matanya yang percaya diri sebelum mengangguk. Kami telah melihat betapa cerdiknya dia. Saya hanya berharap itu masalahnya. Karena dia hanya meminta beberapa ahli, mereka bisa bereaksi terhadap apapun. Bukan bagaimana dia selalu pasif dan berakhir dengan pengorbanan. Sangguan Fei Xiong mengerutkan kening. Menyetujui adalah satu hal dan pikirannya yang gelisah adalah hal lain. Meskipun tidak seperti dia, kemarahan tetua kedua tidak dapat dipadamkan. Jadi sekarang kita harus mendengarkan anak nakal. Ya, apakah ada masalah? Benar sekali. Tetua klan Sangguan mengikuti kepala klan, bukan hajingan busuk. Kemarahan tetua kedua memuncak saat dia memandang para murid di kaki Zuo Fan. Selain itu, kami tidak akan menutup mata begitu saja terhadap Anda yang merugikan murid-murid kami tanpa alasan. Zuo Fan tersenyum licik, menyemangati dia. Senior, Anda dipersilakan untuk melangkah maju dan saya akan dengan senang hati membenarkan diri saya sendiri atas kesulitan kedua junior ini. Kamu punya kesempatan untuk meminta maaf. Penatua kedua mendengus dan menginjak Zuo Fan, berteriak. Keduanya adalah muridku. Menyakiti mereka berarti. Suara tamparan yang tajam dan tajam terdengar di telinga semua orang. Pipi kurus tetua kedua sekarang memiliki tanda yang sangat mencolok. Zuo Fan melambaikan tangannya. Tunggu apa lagi, tamparan wajah. Semua orang tersentak kaget. Tetua kedua adalah ahli Genesis Stage yang menjamin rasa hormat kepala klan saat disapa. Namun sekarang, seorang bocah Radiant Stage menamparnya, mempermalukannya dengan cara yang paling buruk. 925. Gu Yifan, kamu sudah selesai. Orang tua itu akan membunuhmu. Mereka semua menyaksikan, mendesah tak berdaya dan tertegun. Bocah ini sangat menyebalkan sehingga dia akan pergi dan menamparkan wajah ahli Genesis Stage secara harfiah. Tetua kedua membuat pikirannya hitam sesaat di sana. Tapi rasa sengatannya yang membakar di pipi itu membuat wajahnya memerah saat dia melolong. Dia melepaskan semua kekuatannya yang penuh dengan haus darah, hanya memikirkan tentang membunuh Zuo Fan saat dia pergi untuk menghancurkan otaknya. Kamu sialan, sekarang kamu sudah melakukannya. Mengapa tidak? Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan, balas memukul saya. Zuo Fan menusuk, apakah pikiranmu yang berhenti berkembang sudah melupakan pedang melonjak? Bunuh aku dan kamu bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Kamu akan membuat malu klan. Serangan telapak tangan tiba-tiba berhenti secepat itu dimulai, meski terus bergetar karena suatu alasan. Penatua kedua memelototi Zuo Fan dengan mata merah, tetapi satu-satunya pilihannya adalah menggertakkan giginya, berhenti dengan serangannya di tengah jalan dan menyadari kenyataan. Kata-kata Zuo Fan memotong tepat di tempat yang paling menyakitkan. Mereka datang jauh-jauh ke sini, ke area pusat, hanya untuk pedang itu. Jika, katakanlah, mereka gagal karena temperamennya yang buruk dalam membunuh anak itu, dia akan menghancurkan semua pengorbanan dan kerja keras klannya sejauh ini. Setiap serat tetua kedua berteriak untuk melepaskan dan melakukannya, tetapi dia menahan semua amarahnya, memikirkan untuk siapa dia melakukannya. Tapi amarah itu memantul di tengkoraknya tanpa tujuan dan memengaruhi suasana hatinya. Bocah busuk, tunggu saja. Jika bukan karena klan. Zuo Fan memberikan tanggapan cepat dalam bentuk tamparan keras lainnya di pipi yang lain, hanya untuk mencocokkan. Mengapa menunggu? Ya ampun, cukup memainkan kartu senioritas Anda. Saya sudah mengatakan bahwa saya menggunakan Soaring Sword untuk hidup Anda. Apakah kamu tidak datang setelah hal ini pula? Lupakan tamparan kecil itu, bahkan membunuh keduanya di kakiku masih tidak akan memberimu nilai untuk tawar-menawar denganku.
Anda. Hati tetua kedua tersentak, menunjuk ke arahnya tetapi pikirannya begitu kewalahan, kutukan datang dengan keras. Bocah itu terlalu menjengkelkan dan tak tertahankan dalam kesombongannya. Lebih buruk lagi mengetahui dia bisa lolos juga, mengejek yang lain sebanyak yang dia inginkan karena korban hanya duduk di sana dan mengambilnya. Jadi dia terengah-engah untuk sementara waktu sekarang, tapi hanya itu. Semua orang tercengang. Tetua kedua mereka, yang selalu seperti Tong Mesiu, baru saja dianiaya oleh seorang anak kecil. Anak yang sama memiliki pedang melonjak, diberikan, tetapi yang lainnya adalah seorang veteran yang bertarung dalam ratusan pertempuran. Apakah semudah itu untuk mengempiskannya? Ketiga yang mulia mengangguk dengan wajah keras. Sungguh taktik yang cerdik, semakin jelas dia mampu melakukannya sejak dia mengalahkan Baili Jingwei. Mengabaikan sesepuh kedua yang muncul di sana, Zuo Fan berjalan ke gua seolah-olah yang lain bahkan tidak ada di sana. Aku akan memilih orang-orang itu dan aku akan pergi. Yang lain memandang darinya ke tetua kedua yang masih marah dengan tatapan bodoh. Sangguan Qingyan terpana dengan sisi baru Zuo Fan ini. Bahwa dia berani mengacau dengan ahli Genesis Stage. Itu hanya berhasil membuat jantungnya berpacu lebih cepat. Sebuah Demon Archon, sebuah bisikan berjalan, menyelesaikan pemikirannya. Savage sebagai iblis dan mendominasi seperti raja. Tidak ada penjelasan lain. Dia berbalik untuk melihat siapa yang mengatakannya dan ternyata itu adalah ayahnya sendiri. Hanya untuk menemukan wajahnya serius. Merasakan tatapannya, Sangguan Feixiong memberitahu para tetua. Pergi dan awasi anak itu. Baca polanya, tapi jangan menghasutnya. Dia cerdas dan berani, dengan pikiran halus dan memiliki satu hal yang paling kita inginkan. Lebih buruk lagi, dia sama sekali tidak takut pada kita. Baiklah, Feixiong, kami akan melakukannya. Paling tidak, kita tidak akan ditampar entah dari mana oleh seorang anak, hahaha. Menatap tetua kedua, yang mulia mengejek. Kemudian dia menjadi serius dan memimpin orang-orang itu ke dalam gua setelah Zuo Fan. Untuk semua maksud dan tujuan, anak itu hanyalah seorang junior, tetapi pikirannya yang bengkok dan kehalusannya membuat orang-orang berkuasa ini melihatnya sebagai karakter yang menakutkan, setara dengan mereka. Adapun tetua kedua, dia dibujuk oleh tetua lain untuk ikut, mengingat pada menit terakhir ada dua murid yang dipukuli Zuo Fan meronta-ronta dan mengangkat mereka untuk menyembuhkan mereka. Tempat itu segera diserahkan kepada Sangguan Feixiong dan putrinya. Dia memanggilnya saat dia pergi. Tunggu, Yaner. Ada apa, ayah? Sangguan Qingyan bertanya. Sangguan Feixiong berhenti dengan ragu, tetapi berbicara dengan jujur. Yaner, sekarang kita sendirian, aku ingin minta maaf. Meminta maaf. Ya, Sangguan Feixiong menghela nafas. Yaner, ibumu meninggal lebih awal dan aku telah menikah lagi berkali-kali untuk mengembangkan seni kami, tapi kau satu-satunya anak perempuan yang pernah kumiliki, dan tidak ada yang bisa menggantikanmu di hatiku. Saya telah mengatakan kata-kata itu, tentang menukar hidup Anda dengan orang lain, tetapi itu hanya bagian dari rencana, sebenarnya tidak dapat dilakukan. Orang tua mana di bumi hijau surga ini yang tega menyerahkan anaknya? Bahkan untuk 10 atau 100, tidak ada yang mau. Sangguan Qingyan bergetar dan matanya bersinar dengan harapan. Sangguan Feixiong menghela nafas. Aku hanya mengatakannya untuk menggerogoti sikap Gu Yifan dalam negosiasi dan mengambil inisiatif. Saya tidak bisa membiarkan dia, hanya karena dia menyelamatkan putri saya, menawarkan segalanya di atas piring perak, bahkan membayar dengan nyawa orang-orang kami. Mengatakan beberapa kebohongan adalah wajar dalam negosiasi. Mungkin Anda mengira saya munafik alih-alih terbuka dan langsung, merusak nama baik kepala klan Sangguan, tapi ini adalah dunia tempat kita tinggal, Yaner. Jika kata-kata saya menyakiti Anda, maka saya ingin meminta maaf. Seorang ayah tidak dapat melihat air mata putrinya dimanapun Anda berada. Ayah. Sangguan Qingyan sangat gembira saat dia memeluknya, air mata mengalir deras. Saya tahu bahwa ayah paling peduli pada saya. Tidak peduli seberapa keras kepala saya atau bagaimana saya selalu mengganggu bibi, ayah tidak akan pernah berubah. Aku tahu ayah sangat menyayangiku. Ayah mungkin bukan pria yang paling saleh, tetapi kamu adalah ayah terbaik yang bisa dimiliki seorang anak perempuan. Sangguan Feixiong tersenyum dan mengangguk. Saya senang Anda mengerti. Saya pikir Anda tidak akan lagi menghormati saya setelah melihat saya berbohong. Sekarang, haha, setelah terbuka, aku merasa jauh lebih baik. Ayah, kamu bilang itu hanya tipuan untuk mengalihkan negosiasi demi kebaikanmu. Apa itu bekerja? Sangguan Qingyan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wajah Sangguan Feixiong berkedut dan dia menghela nafas. Anak itu terlalu licik dan aku tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, menghancurkanku di setiap langkah. Apakah Anda tidak melihat kesombongannya yang keterlaluan? Dia bahkan berani mengejekku. Dia sekarang memegang semua kartu dalam kesepakatan ini sementara aku yang kalah. Aku hanya ingin membuatnya menyelesaikan tujuannya dan mendapatkan pedang darinya.
Dengan sikap sombongnya, jika dia tinggal terlalu lama, pasti akan terjadi sesuatu. Dia benar-benar iblis. Oh, Sangguan Qingyan mengangguk dengan senyum cerah. Sangguan Feixiong memperhatikan percikan api di matanya dan menghela nafas. Dia sudah dewasa dan seorang pria akan mengambilnya dariku. Hari semakin dekat, tapi dia terlalu berbahaya. Sangguan Feixiong menarik napas dalam-dalam. Merasa untuk pertama kalinya bahkan sebagai kepala klan, dia tidak bisa menjamin kebahagiaannya. Untuk pria yang dia lihat tidak bisa dikendalikan. Zuo Fan berjalan di sekitar gua seperti dia memiliki tempat itu, dengan para tetua dan yang terhormat di belakangnya. Seolah-olah seorang kaisar berjalan-jalan dengan pengawalnya. Anggota klan lain di sana menjadi bisu, terutama para junior. Bukankah itu Gu Yifan, si pengkhianat? Mengapa sepertinya para tetua melayani dia seperti kepala klan di markas rahasia ini? Mereka semua berpenampilan konyol saat Zuo Fan melewati mereka. 926. Katakan nak, apa yang kamu cari di dalam gua? Setelah melihat ke sebagian besar gua namun tidak terlalu tertarik dengan apapun di sana, atau mungkin mereka ada di bawahnya, seorang pria menjadi penasaran karena dia juga tidak mulai memilih pestanya. Mata Zuo Fan bersinar dan menatap orang-orang yang bingung. Mencari seseorang, seorang pembawa pesan. Kurir, tepat, Zuo Fan menyeringai. Aku butuh seorang pelari, seseorang untuk mengirim surat ke Flying Cloud Manor untuk mengatur tempat pertukaran sandera. Anggota klan penasaran. Tukar sandera. Tentu, pedang melonjak untuk anakku, Zuo Fan mencibir. Tetua klan Sangguan bingung tetapi juga kesal. Sialan, bukankah pedang itu seharusnya untuk kita? Bagaimana Anda menggunakannya dalam pertukaran? Zuo Fan dengan mudah membaca wajah mereka dan tersenyum. Itu jelas tipu muslihat. Jika semudah itu mendapatkan putra saya dalam pertukaran dengan Bai Li Jingwei, saya pasti sudah melakukannya. Mengapa saya membuang waktu datang ke sini dari semua tempat? Karena saya tidak bisa menaruh saham di Bai Li Jingwei untuk menindaklanjuti dengan saklar, saya akan membutuhkan bantuan kalian. Meskipun jika Anda merasa segan untuk mengulurkan tangan, atau dua, saya hanya harus mengambil risiko. Semuanya sama saja bagiku, sungguh. Tidak, kami senang membantu, senang. Para tetua bergegas meyakinkannya, merasakan keringat menetes di leher mereka. Demi dewa, jika ini membuat perubahan yang akan membuat semua kerugian yang kita keluarkan menjadi sia-sia. Mereka bisa berdagang dengan anak itu untuk mendapatkan pedang, tetapi begitu pedang itu mendarat di tangan Bai Li Jingwei, semua harapan hilang. Jadi Zuo Fan mengikat mereka, mengayunkan pedang di depan mata mereka untuk melakukan perintahnya dan membuat mereka menyesuaikan kembali sikap mereka. Mereka takut perubahan suasana hati apapun akan mendorong anak itu untuk melewatkan mereka sebagai musuh mereka. Rasa sakit satu orang adalah sukacita orang lain. Hal ini menyebabkan para tetua memperlakukan Zuo Fan seperti leluhur mereka, bergantung pada setiap kata dan mengikutinya tanpa pertanyaan. Sementara para murid yang melihat terlihat bingung selama ini. Apakah orang tua kita tidak memiliki harga diri? Apa yang mereka lakukan berkeliaran beberapa anak nakal? Bagaimana dengan kehormatan klan Sangguan? Kenapa bukan aku? Setiap murid di sana memandang Zuo Fan dengan iri. Bahkan penerus klan pun tidak diberi rasa hormat seperti itu, dan mereka adalah masa depan. Mengabaikan tatapan belati yang mencolok pada orangnya, Zuo Fan melakukan perjalanan keliling tempat itu, hanya untuk mengakhirinya dengan cemberut dan desahan. Apakah tidak ada murid Soul Harmony Stage di sekitar? Nak, murid seperti itu jarang, hanya sedikit dari mereka. Dari yang kami bawa, meninggalkan Sangguan Yulin, satu-satunya yang tersisa adalah dua yang Anda pukuli. Seorang yang terhormat bergegas untuk menjawab tetapi kemudian bingung. Apakah itu harus menjadi murid tahap harmoni jiwa? Apa hubungannya kultivasi dengan mengirim pesan? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kalau saja sesederhana itu, pekerjaan ini memiliki risiko kematian yang tinggi. Apa? Semua orang tersentak, mengabaikan cicit mereka, Zuo Fan menegur. Ada apa dengan rengekan itu? Apa hebatnya menggunakan satu kehidupan? Bukankah kamu sudah menggunakan begitu banyak di Flying Cloud Manor untuk Soaring Sword? Saya hanya meminta satu, jadi itu kemenangan untuk Anda. Saya membutuhkan kultivator Soul Harmony Stage karena penghancuran dirinya setidaknya harus pada level itu. Tahap Ethereal 1 hampir tidak akan berpengaruh dalam memekakkan telinga Sangguan Feiyun. Saya ingin seorang murid karena pertimbangan untuk Anda yang lebih tua. Karena kalian semua sangat penting bagi klan, aku tidak bisa begitu saja meminta kalian untuk mati. Kemudian lagi, karena tidak ada murid di sekitar. Mata Zuo Fan memindai orang-orang tua dengan senyum menyeramkan. Mereka bergidik dan melompat ketakutan. Kenapa kita harus kembali ke Flying Cloud Manor, hanya untuk meledakkan? Apakah mereka akan takut pada Sangguan Feiyun, Raja Pedang, jika peledakan itu berhasil? Tidak, justru karena itu bahkan tidak bisa menggoresnya sehingga mereka tidak ingin meledakkan diri mereka sendiri tanpa alasan.
Sekarang Zuo Fan menanyakan hal ini kepada mereka, mereka ditempatkan di tempat. Zuo Fan sepenuhnya benar, begitu banyak yang mati untuk mendapatkan pedang melonjak dan sekarang hanya dibutuhkan satu lagi. Namun terkadang, sebuah klan harus mengabaikan solusi pragmatis demi solusi etis. Begitu banyak yang tewas dalam penyerbuan Manor untuk Soaring Sword, tapi itu atas nama klan. Karena kematian mereka, para penyintas lebih peduli pada klan. Itu namanya bersatu. Sementara siap mengorbankan satu anggota untuk mencapai tujuannya, itu sama saja dengan membuang semua etika, moral, dan pengabdian anggota klan selama ini. Runtuhnya klan hanya akan menjadi masalah waktu. Berdiri bersatu adalah fondasi klan. Zuo Fan bukan anggota klan Sangguan dan hanya akan menghapus ini, tetapi para tetua tidak bisa begitu saja menghancurkan moral klan karena sedikit bahaya. Mereka lebih suka mengambil hasil terburuk, dengan mereka mati dalam jumlah ratusan untuk tujuan mereka, daripada membunuh salah satu dari mereka untuk itu. Ini bukan tentang untung dan rugi, ini tentang semangat. Dengan moral mereka hancur, tidak ada tim. Para tetua saling memandang, tetapi mereka semua menggelengkan kepala. Mata Zuo Fan bergetar, setidaknya mereka bukan orang bodoh yang kukira. Mereka tahu kapan harus meletakkan kaki mereka. Tapi aku membutuhkan seorang pria untuk rencana pengecutku. Sejak klan Sangguan keluar, bagaimana sekarang? Zuo Fan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Ah, teriakan bergema di seluruh gua, seperti babi yang memekik. Anehnya akrab bagi Zuo Fan. Siapa yang merengek seperti itu? Siapa lagi selain Sangguan Yulin, si pengkhianat, seorang yang terhormat meludah dengan jijik. Zuo Fan menyala dan senyum lebar merayap di wajahnya. Teman-teman, apakah pengkhianat yang dikutuk ini masih dianggap sebagai salah satu dari kalian? Bisakah Anda meminjamkannya kepada saya? Meskipun saya tidak berencana mengembalikannya. Dengan baik, mereka saling berpandangan dan kemudian menyeringai. Seorang terhormat tertawa. Tentu, tolong lakukan. Kami masih ragu apakah kami harus menghukum mati atau menyiksanya dulu karena kejahatan beratnya. Karena Tuanku menginginkannya, saya percaya menggunakan hidupnya untuk pedang dewa sudah cukup untuk membebaskannya. Itu akan sangat bagus, bagaimana menurut kalian? Hahaha. Yang lain ikut tertawa, dengan tatapan penuh pengertian. Sayangnya, Sangguan Yulin yang malang sekali lagi mencapai titik terendah, di tangan Zuo Fan yang jahat. Nah, itu takdir, atau mungkin mimpi buruk, hehehe. Zuo Fan mencibir bersama para tetua lainnya, suaranya memantul dari dinding dan membuatnya semakin menyeramkan. Rasa dingin yang tiba-tiba merayapi tulang punggung semua orang, terasa seperti setan terkekeh di telinga mereka. Di ruangan tertutup, Sangguan Yulin mengalami siksaan seumur hidupnya. Dia berubah bentuk dalam prosesnya, digantung di tiang batu dan disegel kultivasinya. Seorang penatua dengan janggut hitam menjepit bahunya dan mengirim Yuan Qi ke dalam dirinya tanpa keraguan, sehingga tulangnya akan berderit dan tendonnya akan patah dengan cara yang paling mengerikan karenanya tangisan yang menyakitkan. Tetua menuntut, apa lagi yang kamu katakan pada Sangguan Feiyun? Bicara, apa dia tahu tentang tempat ini? Tetua ke-6, kasihanilah. Terisak dari semua rasa sakit, Sangguan Yulin meratap. Tuan sudah meminta saya ribuan kali. Saya sudah memberitahu Anda, Sangguan Feiyun hanya ingin membunuh para ahli, bukan untuk menghilangkan Anda sepenuhnya. Dia tidak tahu tempat ini. Dia masih ingin aku kembali ke Tanah Timur sebagai mata-mata. Dia bahkan tidak bertanya tentang tempat pertemuan kami. Mohon, kasihanilah. Tetua ke-6 mendengus dan meningkatkan rasa sakitnya. Jadi kamu ingin kembali sebagai mata-mata, bukan? Tidak peduli berapa kali aku mendengarnya, itu tetap membuatku sangat marah, membuatku berharap bisa mengulitimu hidup-hidup. Dasar, Anda tidak peduli tetapi saya ditanyai hal yang sama berulang kali dan astaga, aku salah, tetua ke-6. Ampuni aku, saya ingin melihat paman saya. Paman, selamatkan aku. Sangguan Yulin sekali lagi melolong kesakitan dan menangis. Pintu batu yang berat terbuka dengan anak sungai dalam kebutuhannya yang paling putus asa dan tawa yang akrab dan paling tidak disukai mencapai dia. Hahaha, tenang dengan tangisan, pamanmu tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Tapi tuanmu mungkin punya sesuatu yang bisa. Terkejut, dua orang di dalam melihat Zuo Fan masuk dengan senyum lebar, kata-katanya yang mengejek-mengejek situasi menyedihkan Sangguan Yulin. 927. Gugu Yifan. Denyut nadi Sangguan Yulin bertambah cepat, matanya membelalak, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Apa yang terjadi di sini? Apa yang dilakukan pengkhianat ini di sini? Dan, yang lebih penting, apa yang membuatnya begitu percaya diri untuk datang ke sini? Karena setiap anggota klan Sangguan melihatnya sebagai pengkhianat, tidak masuk akal baginya untuk hanya melenggang di sini. Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi pikiran Sangguan Yulin, namun tidak ada jawaban untuk mengangkat kebingungannya, tidak ada tanda untuk menjernihkan keraguannya. Namun segera,
Tidak ada yang penting, tidak ketika kebencian balas dendam mengambil alih kemampuannya dan direduksi menjadi hanya menggertakkan giginya karena marah. Itu semua kesalahan orang ini bahwa dia, Sangguan Yulin, memiliki masa depannya yang cerah sebagai agen ganda yang hancur. Semuanya sia-sia begitu Gu Yifan muncul. Dia mengkhianati klan Sangguan dan sekarang berada di bawah siksaan ketat dan kreatif mereka, sementara juga kehilangan nilainya karena Sangguan Feiyun. Dia sekarang sangat memberontak, tidak ada yang melihatnya sebagai manusia lagi. Semua orang membencinya, semua orang membencinya. Yang lebih buruk, dia sekarang tidak punya masa depan, semua karena iblis ini, Gu Yifan. Kemarahan Sangguan Yulin semakin besar karena semua kegagalannya muncul di benaknya. Melihat wajah sombong yang tak tertahankan dan senyum merendahkan itu, dia ingin tidak lebih dari mencabik-cabiknya bagian demi bagian berdarah. Hal yang mengambil jerami terakhir adalah bahwa bocah berpura-pura menjadi seorang kultivator setan besar untuk bermain-main dengannya dan bahkan harus membenturkan kepalanya ke lantai untuk itu. Itu adalah penghinaan yang tidak pernah bisa diterima oleh tuan muda ini. Kaisar apa yang akan bersujud kepada pengemis kotor kutu? Siapapun akan lebih baik dari orang aneh ini. Setiap orang memiliki batasannya masing-masing, baik disadari atau tidak. Siapapun bisa lebih baik dariku tapi bukan hajingan ini. Aku lebih unggul darimu dalam segala hal. Ini tidak lain adalah kebanggaan Sangguan Yulin berbicara. Itu berasal dari penghinaannya yang mendalam terhadap Zuo Fan sejak awal, dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Atau mungkin obsesinya dengan Sangguan Qingyan, yang akhirnya mendekati Zuo Fan, yang tidak bisa dia atasi. Bagaimanapun, sementara seluruh peristiwa dibuat jelas bagi pengamat biasa, dia masih terjebak di masa lalu, dibutakan dengan kepala tertancap di pasir. Pria yang sama yang dianggap inferior, sebagai noda belaka menuju masa depannya yang gemilang akhirnya menjadi ahli penyamaran yang dalam. Dia tidak akan pernah menerimanya dan akan melakukan apapun untuk membenarkan fakta ini untuk dirinya sendiri, sampai tidak mampu memikirkan pertanyaan dasar mengapa Zuo Fan bisa melangkah ke sini. Yang keluar hanyalah vitriol dan haus darah, tetua ke-6, dia adalah alasan mengapa kita kehilangan begitu banyak orang di Manor Flying Cloud. Dia memberi kami peta palsu. Tuan harus menangkapnya dan membalaskan dendam mereka semua. Penatua ke-6 menatap Zuo Fan dengan dingin. Dia hampir tidak berbicara dengan Zuo Fan di rumah tangga Gu dan tahu bagaimana hal itu terjadi, sehingga mencapnya sebagai agen ganda juga. Karena dia terlalu sibuk mengukir Sangguan Yulin di sini, dia bukan bagian dari pidato Zuo Fan yang mencerahkan dan tak terhindarkan yang diadakan di luar. Singkatnya, dia tidak menyadari kesepakatan Zuo Fan dan klan Sangguan. Dia sekarang tidak memikirkan hal lain selain menangkap pengkhianat ini dan memberinya pendidikan ulang yang tidak akan dia lupakan. Penatua ke-6 paling membenci jenisnya. Dia menembak Zuo Fan, membawa telapak tangannya yang haus darah ke Zuo Fan, untuk menangkapnya. Kekuatan tahap kejadian akhir menghantam Zuo Fan dan menyematkannya di tempat. Namun itu tampaknya tidak memengaruhinya, seolah-olah dia memilih untuk tetap diam, jika senyum itu bisa bertahan. Sangguan Yulin mencibir, menikmati penderitaan musuh bebuyutannya. Tidak peduli bagaimana tetua ke-6 mengamuk dan serangannya tampak mematikan, itu hanya dimaksudkan untuk merebut dan tidak membunuh. Begitulah caramu berurusan dengan mata-mata. Anda menangkap mereka untuk diinterogasi, bukan membunuh mereka. Meskipun itu tidak berarti prosesnya bebas rasa sakit. Cengkeraman di bahu Zuo Fan akan sangat erat, semua tulang akan patah seperti ranting. Lalu ada rasa sakitnya, hehehe. Diikuti oleh dunia yang terluka, karena setiap hari sesuatu yang baru dilakukan padamu untuk menikmati penderitaan yang baru ditemukan, hehehe. Sangguan Yulin benar-benar menantikan apa yang akan terjadi, mencibir pada dirinya sendiri saat membayangkan Zuo Fan tergantung di rak dengan kait di tubuhnya. Hehehe, aku tuan muda dari klan Sangguan. Seorang pengkhianat akan berubah bentuk, terpelintir, tersiksa di bawah semua rasa sakit yang ditimbulkannya. Bagi orang luar sepertimu, itu berlaku ganda. Mari kita lihat berapa lama Anda bertahan di bawah tangan cekatan tetua ke-6. Hahaha, saya yakin Anda akan jauh lebih sengsara daripada saya, tapi setidaknya Anda akan membuat saya nyaman, hihihi. Sangguan Yulin terkekeh dalam benaknya, kegembiraan terlukis jelas di wajahnya. Matanya terobsesi untuk mengubah pikiran bengkok itu menjadi kenyataan bahwa dia sudah membayangkan Zuo Fan berdarah, bahkan saat serangan itu belum mendarat. Dia menyemangati telinganya, siap untuk menikmati bahu Zuo Fan yang hancur seperti kaca, simfoni menenangkan pikirannya yang terganggu. Ah, aku sudah menunggu berhari-hari untuk ini. Tidak ada kegembiraan yang lebih baik di luar sana. Ke-6, berhenti. Tangan tua keluar dari kegelapan dan meraih tangan kejam tetua ke-6 bahkan sebelum mencapai targetnya. Tetua ke-6 mulai dan menemukan salah satu dari 3 orang terhormat klan Sangguan di sebelahnya dan banyak tetua lainnya masuk. Penatua ke-6 bergetar. Apa? Tuan Gu adalah tamu dan perlu diperlakukan dengan hormat. Yang mulia menatapnya dan menarik tetua ke-6 ke samping untuk berbisik di telinganya.
Penatua keenam tersentak, menggelengkan kepalanya dan kembali ke Zuo Fan dengan mata baru. Saya meminta maaf kepada Tuan Gu atas pelanggaran bodoh saya sebelumnya. Dong. Sementara gua itu sangat damai, hal yang sama tidak berlaku untuk pikiran Sangguan Yulin, merasa seperti bom meledak terus-menerus. Hilang dari keadaan gembira berharap melihat Zuo Fan menderita, pikiran Sangguan Yulin hancur. Apa-apaan? Mengapa para tetua memperlakukannya seperti kuda poni berharga? Mereka tidak seperti ini bahkan di sekitar paman. Tidak ada kesalahan dalam ketidaktahuan. Aku mungkin tidak banyak, tapi setidaknya aku baik, hahaha. Zuo Fan tidak pernah menyadari mata terkejut Sangguan Yulin, menutup dengan dada terangkat tinggi, mengudara sambil melihat sekeliling. Wah, ruang dasar apa? Bahkan tidak ada kursi di sekitar. Karena Tuan Gu mengatakan itu harus, maka itu harus memilikinya. Seorang penatua berteriak, penjaga, berikan Tuan Gu kursi laurel. Apa maksudmu kita tidak memilikinya? Dapatkan kepala klan dari aula pertemuan jika perlu. Ya Pak, sebuah jawaban datang dari luar dan dalam waktu singkat, seorang murid membawa kursi di belakang Zuo Fan untuknya mengistirahatkan kemenangannya. Tapi tidak sebelum murid bijaksana itu membersihkannya dengan lengan bajunya. Tuan Gu, tolong, hehehe. Karena tidak ada. Kenapa mengganggu? Aku bukan orang yang rewel, hahaha. Dengan seringai puas, Zuo Fan memalsukan kesopanan saat dia membuat dirinya paling nyaman di kursi yang berharga itu. Tapi ini bukan akhirnya, tidak sejauh ini. Zuo Fan memandang sekeliling dengan tidak setuju, seperti ada sesuatu yang hilang dan terbatuk. Mengetahui maksudnya, seorang tetua berteriak, dapatkan meja dan teh. Sialan bodoh, apakah kamu buta? Bagaimana Anda bisa melupakan sisanya ketika Anda membawa kursi itu? Ya, tetua. Dua murid dengan cepat tiba, dengan lembut meletakkan meja di sebelah Zuo Fan. Yang lainnya dengan hati-hati meletakkan teh untuk tamu mereka yang berharga. Sambil menyeringai lebar, Zuo Fan bersandar ke kursi kepala klan, seperti bos. Dia kemudian menunjukkan mengambil cangkirnya dan menyeruput sekali dengan salah satu ekspresi kegembiraan yang paling berlebihan. Ini adalah hidup. Sangguan Yulin, tergantung di tiangnya, tersentak, hatinya yang hancur berkeping-keping. Harapan terbesarnya di hari-hari yang menyiksa ini adalah melihat Zuo Fan mengalami penderitaan yang sama. Apa-apaan? Mengapa pamer? Ada apa dengan para tetua? Mengapa mereka melayaninya seperti leluhur mereka, jika tidak lebih baik? Apakah kamu tidak bermartabat, orang tua bodoh? Sangguan Yulin melolong dalam benaknya, tetapi wajah mengejek Zuo Fan membuatnya menggertakkan giginya dengan marah. Gu Yifan, apakah surga menempatkanmu di bumi ini hanya agar kamu bisa menyiksaku? 928. Dengan teh harum yang aman di perutnya, Zuo Fan dengan santai memegang cangkir itu sambil menghela nafas sambil tersenyum dan memberi isyarat pada Sangguan Yulin. Di lubang yang lembab dan gelap seperti ini, teh panas terasa seperti surga. Bukankah begitu, teman-teman? Hahaha. Ya, Tuan Gu tahu bagaimana menikmati hidup, hahaha. Para tetua terus-menerus memuji, sambil tersenyum lebar. Zuo Fan bisa mengatakan apa saja dan mereka akan tetap menerimanya. Wajah Sangguan Yulin berkedut karena kesedihan, begitu dalam sehingga kematian mulai terlihat mengundang secara aneh. Kemudian dia sadar, Zuo Fan memasang tampilan berlebihan ini setelah semua hari dihabiskan di bawah pisau dan sekarang benar-benar berubah menjadi siksaan terburuk dalam hidupnya. Dalam kata-kata Konfusius, dengan sosialisme, jangan takut akan kelangkaan tetapi ketidaksetaraan, bukan kemiskinan tetapi ketidakstabilan. Kebalikannya juga diterapkan. Dalam kasus keduanya, rasa sakit itu sangat meningkat ketika seseorang sedang bersenang-senang. Sementara jika yang lain menderita, maka tidak peduli siksaan yang diterima, itu tidak akan menghilangkan kegembiraan yang dia rasakan jika dia melihat penderitaan yang lain. Ini adalah perbedaan, ini adalah sifat manusia. Tetapi bagi seorang pemuda paling ambisius yang telah berjuang sepanjang hidupnya, dia tidak pernah tahan melihat orang lain menikmati mimpi yang dia dambakan. Zuo Fan menikmati perhatian dan pujian para tetua, berkubang dalam rasa hormat lebih dari yang diterima kepala klan. Yang membuatnya lebih buruk, tidak lain adalah Zuo Fan yang menuai hasilnya, satu-satunya pria yang dia benci dengan seluruh keberadaannya. Itu diterjemahkan menjadi lebih dari sekedar ego yang terluka untuk anak muda itu hancur, bersama dengan hatinya. Mengapa? Kita berdua adalah mata-mata, jadi kenapa kau memanggilnya dan bukan aku? Saya masih tuan muda Sangguan. Dia hanya orang luar, kenapa kamu memperlakukannya begitu? Hati Sangguan Yulin dipenuhi dengan kecemburuan, mewarnai penderitaannya dengan cahaya yang lebih keras. Mata Zuo Fan bersinar, itu harus dilakukan untuk pemanasan. Dia memandang para tetua. Senior, tolong beri kami kamar. Saya ingin berbicara secara pribadi dengan murid saya. Apakah itu mungkin? Tentu, kami di sini untuk memenuhi semua permintaan Tuan Gu, hahaha.
Para yang mulia memberi hormat dan memimpin orang-orang itu keluar. Kalau begitu kami akan pergi. Tuan Gu, jika ada sesuatu, tanyakan saja. Pintu batu yang berat bergemuruh dan menutup gua yang gelap ini. Sangguan Yulin merasa mati rasa. Bagaimana mereka tetua klan Sangguan? Yang saya lihat hanyalah anjing pangkuan tanpa harga diri. Kurung siku tutup. Begitu pintu ditutup, senyum berseri-seri para tetua terbalik, kesedihan menguasai. Penatua ke-6 mengejek, saudaraku, besar dan kecil, siapa yang tahu kamu memiliki sisi jahat padamu, hahaha. Jangan, bocah itu ingin kami ikut bermain, itulah satu-satunya alasan kami mengalami penghinaan seperti itu. Penatua yang meminta kursi dan meja memutar matanya, yakin dia tidak akan pernah mendengar akhir dari ini dari saudara laki-lakinya karena dia paling membenci omong kosong yang memalukan ini. Pandangan menggoda yang lain membuktikannya. Seorang yang mulia melambai dan menjadi serius. Cukup olok-olok. Ini adalah masalah yang krusial. Menggunakan mata-mata yang sudah disusupi untuk mengirim pesan cukup berbahaya dan dapat menyebabkan kesalahan yang tidak terduga. Memahami ini adalah yang paling penting. Anak laki-laki itu mahir dalam permainan pikiran, dan semakin cepat kita mendapatkan bidak kita, Sangguan Yulin, untuk mengantre, semakin baik. Kita akan kehilangan segalanya jika dia terurai dalam perjalanan ke sana. Gu Yifan cerdik dan berani, tidak pernah membiarkan apapun terjadi secara kebetulan. Kami telah melihatnya sendiri. Bagaimana dia bisa gagal saat dia memainkan Baili Jingwei juga. Meskipun, dia melakukan itu dari bayang-bayang dan memiliki keuntungan karena diabaikan. Sekarang dia melawan Baili Jingwei di tempat terbuka, dengan mempertaruhkan putranya, dia pasti akan sangat berhati-hati. Apa salahnya menggunakan integritas kita sebagai ganti Soaring Sword? Yang terhormat lainnya angkat bicara. Orang-orang itu mengangguk, tidak lagi tertekan oleh tindakan merendahkan yang terpaksa mereka lakukan. Setelah para tetua pergi, Zuofan ditinggalkan sendirian dengan Sangguan Yulin di dalam gua yang gelap. Dia meletakkan cangkir itu dengan lembut dan berdiri. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang bagaimana mereka bergantung pada setiap kata saya? Sangguan Yulin memutar matanya. Dasar, silakan, Hajingan, terus berpura-pura sampai muak. Kamu adalah seorang tahanan di sini, dan aku juga. Kita berdua adalah pengkhianat klan, jadi kamu seharusnya tidak membenciku. Saya akan jujur, kami berdua sama. Zuofan menghela nafas, matanya menunjukkan warna sedih. Karena mempertimbangkan Sanzi muda, saya hanya ingin membawa Sangguan Qingyan kembali ke klan dan kemudian pergi, tetapi mereka baru saja menangkap saya setelah ketahuan. Saya sama terperangkapnya dengan Anda pada saat ini. Sangguan Yulin melotot dan mengejek. Terjebak, dari sudut ini Anda lebih seperti seorang raja. Semua tetua mencium kakimu, hampir melempar Yaner ke arahmu dan posisi kepala klan. Apa yang tidak disukai dari itu? Kepala klan. Hahaha, saya bukan kerabat mereka dan punya prior. Rekam jejak saya tidak sepenuhnya bersih. Anda pikir mereka akan menempatkan seseorang seperti saya di pucuk pimpinan? Zuofan mengangkat alis. Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Selain itu, satu-satunya alasan mereka menunjukkan rasa hormat adalah agar mereka bisa mendapatkan satu hal yang paling mereka inginkan. Sangguan Yulin tersentak, pedang melonjak. Ya, benda itu. Mata Zuofan berbinar. Aku memiliki pedang melonjak dan mereka harus bermain bola, sambil mencoba mengikatku untuk melepaskannya di tempat pedang dewa berada. Bahkan perangkap madu dianggap. Apa? Lambatkan gulunganmu, mereka belum memecahkanku. Sangguan Yulin menegang secara refleks. Dari klan Sangguan yang datang ke area pusat, hanya ada satu gadis yang termasuk. Perangkap madu hanya bisa berarti. Pikiran Sangguan Yulin tidak menyelesaikan pemikirannya saat Zuofan datang untuk meyakinkannya. Kemudian dia mencibir. Sarafku seperti baja, meskipun menurutku itu tidak akan bertahan lebih lama. Kamu juga tahu, bahwa Yaner. Tutup mulutmu, kamu tidak bisa memanggilnya seperti itu. Sangguan Yulin mengutuk. Zuofan melambai padanya, setelah menemukan pengaruhnya, dan menyerang. Itu bukan salahku, orang-orang itu terus menyatukan kita. Mereka berjanji bahwa saya hanya perlu memberi mereka pedang melonjak dan saya akan menjadi menantu mereka, memiliki semua kekuatan. Kau tahu aku pendukung. Pikiran tentang putra saya di tangan Sangguan Feiyun itulah yang membuat saya menolak begitu lama. Saya masih ingin menggunakan pedang untuk mendapatkan anak saya kembali. Pergilah, kalau begitu. Kenapa kamu mengoceh tentang Yaner kepadaku? Tidakkah menurutmu aku sudah melakukannya sekarang jika aku bisa? Investigator, penyelidik, apakah Hajingan di luar itu akan mengizinkan saya untuk melakukannya? Zuofan mencibir. Orang-orang tua ada di luar, telinga menempel di pintu dan mendidih gila. Hajingan. Dia tahu kita di sini mendengarkan, namun berani memanggil kita seperti itu. Sangguan Feixiong dan Sangguan Qingyan baru saja datang dan mendengarkan. Begitu kata-kata Zuofan tentang menghubungkan mereka terdengar, Sangguan Qingyan menjadi merah padam, matanya marah.
Meskipun tanpa alasan tertentu, dia juga memiliki senyum malu-malu. Dia tahu itu semua adalah bagian dari rencana Zuo Fan. Alis Sangguan Yulin bergetar hanya dengan menyebut Sangguan Qingyan. Lalu apa yang kamu inginkan? Saya diawasi terus-menerus, tetapi hanya disimpan di sini. Saya terkurung di gua ini seperti seorang tahanan. Mata Zuo Fan bersinar. Itulah mengapa saya membutuhkan seseorang untuk mengirim pesan ke Flying Cloud Manor, untuk mengatur tempat pertukaran. Begitu saya bernafas, saya akan bergegas untuk mendapatkan anak saya kembali. Adapun jejak saya yakin orang-orang di Manor lebih dari senang untuk menyelesaikannya. Itu hanya meminjam kekuatan. Sangguan Yulin menatap tajam ke arah Zuo Fan. Tentu saja, menggunakan Flying Cloud Manor untuk membantu diri Anda sendiri pergi. Ini, pada gilirannya, biarkan dia melihat poin Zuo Fan dan menyeringai. Maksudmu aku pergi? Tepat, saya memang mengatakan kami sama, Anda dan saya. Kami tidak bisa tinggal dengan klan Sangguan dan Anda membutuhkan rumah baru, bukan? Itu membuatmu satu-satunya yang bisa kupercaya karena tujuan kita sejalan. Karena kita berdua ingin pergi, kamu tidak akan menjualku. Sambil menyeringai, Zuo Fan berkata, karena aku memiliki pedang melonjak, klan Sangguan menganggapku berharga. Mereka tidak akan membiarkan saya pergi begitu saja tetapi mereka dengan senang hati memenuhi semua keinginan saya. Saya akan meminta mereka untuk membebaskan Anda dan kemudian Anda dapat mengirim pesan saya. Kami akan bekerja sama sehingga kami berdua akan mendapatkan apa yang kami inginkan, bukan? 929. Saling menguntungkan. Sangguan Yulin menyipitkan mata dan mengejek. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Anda menang, saya menang, semua orang menang. Tapi katakan ini padaku, kenapa aku harus membantumu? Kamu mengatakannya sendiri, semua orang menang. Atau apakah Anda berencana menghabiskan sisa hidup Anda di ruang penyiksaan klan Sangguan, menghabiskan setiap detiknya dalam penderitaan yang tidak tercemar? Dan, Sangguan Yulin dengan angkuh berkata, saya bersedia tinggal di lingkaran neraka ke-9 selama Anda berada di atas beberapa lingkaran. Aku mungkin hanya tahu rasa sakit, tapi melihatmu di sana di sampingku dengan tatapan menyedihkan akan menjadi pengalaman yang menyedihkan, hahaha. Zuo Fan menghela nafas. Apakah kamu sangat membenciku? Kami tidak memiliki apa-apa terhadap satu sama lain. Aku hanya membodohimu beberapa kali sekarang. Membuatmu membenturkan kepalamu ke lantai, mengukir iblis yang merosot di dadamu, membuatmu berteriak menguasai ini dan menguasai itu. Apakah kamu merendahkan diri di kakiku, tetapi hanya untuk beberapa kali, lalu? Apakah hanya itu? Sejujurnya saya tidak ingat. Seharusnya begitu, kan? Kau ingin lebih. Bukankah itu cukup sialan? Wajahnya berkedut dengan setiap titik sakit yang benar-benar ditusuk Zuo Fan, membuat amarahnya memuncak sepanjang waktu. Gu Yifan, kamu hanyalah tikus busuk. Saya berasal dari keluarga terhormat, klan Sangguan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa telah mempermainkan, mempermalukan, dan menyiksa saya berkali-kali tidak menjamin kebencian saya yang membara terhadap Anda? Saya lebih suka memilih kematian sebelum penghinaan. Dunia tidak cukup besar untuk kita berdua. Saya pasti akan membalas setiap penghinaan yang Anda lakukan kepada saya ribuan kali, dan saya akan mulai dengan putra Anda yang berharga, hahaha. Zuo Fan hanya menatap saat Sangguan Yulin terkekeh. Para tetua yang menguping menggelengkan kepala. Seorang yang mulia menghela nafas. Saya tidak pernah tahu bahwa Sangguan Yulin hanya mengetahui kekejaman. Keberuntungan seperti itu kami berhasil melihat warna aslinya tepat waktu. Dia hanya akan tumbuh menjadi penyakit pada klan begitu dia duduk, sama celakanya dengan Sangguan Feiyun. Ya, Sangguan Feixiong menghela nafas, merasa menyesal. Yulin adalah benih yang baik di antara para murid, hanya untuk mengetahui bahwa dia memiliki pikiran yang bengkok. Seorang yang mulia tidak begitu cepat setuju. Meskipun Sangguan Yulin jahat, dia punya alasannya sendiri. Penghinaan tanpa akhir itulah yang membuatnya begitu rendah. Katakan padaku, apakah ada di antara kalian yang bisa mengambil jalan raya dan memiliki hati nurani yang bersih saat Gu Yifan mempermainkanmu? Itu membuat mereka semua menebak-nebak anggukan mereka yang terburu-buru. Hahaha, mungkin kita tidak bisa. Ini hanya untuk menunjukkan betapa pemain sebenarnya orang ini. Sangguan Qingyan terkikik dan Sangguan Feixiong melotot. Seorang pria tidak boleh direndahkan. Martabat adalah yang paling penting bagi seorang praktisi. Gu Yifan bahkan lebih terpelintir, telah mempermalukan dan memainkan Sangguan Yulin seperti biola, jadi kenapa kamu tertawa? Sangguan Qingyan menutup mulutnya sebelum tawa terlepas lagi. Dia tahu ini tidak benar, tapi membayangkan Sangguan Yulin membenturkan kepalanya ke tanah di depan kaki Zuo Fan adalah hal yang paling lucu. Pernahkah sepupunya yang baik dan tampan melewati masa-masa serendah itu? Tuan Gu adalah orang jahat. Pikirannya mengatakan sesuatu sementara bibirnya yang melengkung mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Sangguan Feixiong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jadi kamu tidak mau membantuku?
Zuo Fan bertanya dengan sungguh-sungguh setelah dia menunggu tawa sangguan Yulin padam, meskipun lelaki itu tidak tahu kapan harus berhenti. Membantumu, mungkin di kehidupan lain, hahaha. Bahkan saat aku akan dimasak hidup-hidup, aku masih tertawa memikirkan kesedihan kehilangan anakmu, hihihi. Rasa sakit seperti itu pasti ada. Zuo Fan menghela nafas tetapi kemudian tersenyum. Meskipun itu pasti akan berlangsung selama 5 tahun, 100 kali lipat. Dengan umur panjang kita, itu seperti setetes air di ember. Itu akan berlalu. Memiliki keturunan dan menghabiskan waktu bersama mereka pasti akan menghilangkan rasa sakit. Sangguan Yulin bergetar. Waktu dengan keturunan. Yah, kamu tidak bisa mengharapkanku untuk tidak pernah pindah. Dia hanya seorang putra. Petik 2. Zuo Fan menyeringai jahat. Ngomong-ngomong, kemungkinan sebuah rumah yang dipenuhi anak-anak sekarang sedang mengetuk pintuku. Paman dan tetuamu memohon padaku untuk mengambil biji mata mereka, semuanya untuk pedang melonjak. Jadi Anda dapat mempertahankan bantuan Anda dan saya hanya harus menerima kehilangan seorang putra untuk melanjutkan dan menghasilkan lebih banyak lagi. Aku akan pergi ke Yaner sekarang, memasukkan roti ke dalam oven agar tidak bisa keluar. Itu akan membuat memberikan pedang melonjak menjadi keputusan yang lebih baik. Pamanmu juga tidak bisa membuat gadis kecilnya menjadi janda begitu cepat. Adapun kamu, muridku yang baik, apakah terjebak di neraka atau mendorongnya, masih harus dilihat apakah kamu akan melihatku berkubang dalam kesengsaraan karena kehilangan putraku atau menikmati tawa kerabatku, hahaha. Zuo Fan berjalan ke pintu setelah menyelesaikan bagiannya. Sangguan Yulin dibiarkan bingung. Bagaimana saya bisa lupa? Dia sebenarnya tidak perlu mendapatkan putranya, tidak ketika ada pilihan lain dengan masa depan yang tak berujung menunggu. Putranya mungkin mati, tetapi dia akan memiliki istri yang cantik dan dikelilingi oleh anak-anak. Dan aku, tidak lebih dari Patsi, ditakdirkan untuk mati bagaimanapun caranya. Melihatnya tersenyum dari neraka hanya akan menuangkan asam pada lukaku. Bagaimana saya bisa memiliki keberuntungan yang buruk? Pilihan apapun akan membuatku terbunuh sementara semua pilihannya menjanjikan masa depan yang menyenangkan dan nyaman. Dan dengan tidak menyelamatkan putranya yang malang, dia menjadi menantu klan Sangguan, naik lebih tinggi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh tuan muda dengan mentalitas, jika kamu ada di sana untuk menderita. Jadi Sangguan Yulin berteriak, tunggu, mundur, aku setuju. Bagaimana saya tidak bisa? Yang saya minta adalah Anda menjaga jarak dari Yaner. Zuo Fan berhenti dan melihat ke belakang dengan senyum licik. Akhirnya tertangkap, Hajingan. Luar biasa. Seorang terhormat memuji. Permainan pikiran anak itu sangat bagus, mempermainkan perasaan dan pikiran Yulin. Dia mengendalikan keadaan pikiran orang lain, sesuai dengan keinginannya. Apa yang kalian pikirkan sekarang tentang penghinaan sebelumnya? Karena pertunjukan kecil yang kami tampilkan itulah Sangguan Yulin percaya bahwa kami sangat menghargai pedang melonjak sehingga kami akan mendengarkan Gu Yifan. Terutama tentang menggunakan Yaner sebagai pengungkit. Itu memukulnya tepat di tempat yang sakit. Mereka semua menggelengkan kepala seperti Sein, dengan yang terhormat lainnya menoleh ke Sangguan Fei Xiong. Fei Xiong, perhatikan, ini adalah jenis mentalitas yang harus Anda miliki sebagai kepala klan, sebagai pemimpin Tanah Timur. Aku, belajar darinya. Wajah Sangguan Fei Xiong menjadi merah. Gu Yifan hanyalah seorang junior. Lalu kenapa? Cara saya melihatnya, Anda adalah pemuda berusia 20-an di sini, dengan betapa naifnya Anda. Sementara dia adalah monster nyata yang hidup selama berabad-abad dengan kelicikannya. Sambil tersenyum, Yang Mulia berkata, tidakkah kamu melihat, bahkan orang tua seperti kita belajar darinya. Yang Mulia menunjuk dan Sangguan Fei Xiong terkejut melihat orang-orang tuanya mengeluarkan slip giok dan merekam. Wajah Sangguan Fei Xiong berkedut, itu disebut mencatat. Sangguan Fei Xiong sedekat ini memuntahkan darah karena syok. Kakek tua ribuan tahun ini sama tidak tahu malunya dengan remaja yang gegabah. Di mana harga dirimu? Sangguan Qingyan adalah satu-satunya yang marah, menginjak mereka. Jangan hanya menulis semuanya. Ini hanyalah kata-kata kosong. Berhenti sekaligus. Semua orang memberinya tatapan aneh. Ada apa, Yaner? Sangguan Fei Xiong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Yaner, apakah kamu marah padanya karena kata-katanya yang tidak benar dan menodai namamu? Atau itu padanya karena tidak menindaklanjutinya? Hahaha. Mengabaikan semua keributan di luar, Zuo Fan menjentikkan tangannya dan rantai itu terlepas dari Sangguan Yulin. Lalu dia melemparkannya ke tanah. Hei, untuk apa itu? Aku setuju bukan? Diam. Zuo Fan berteriak agar dia berhenti bicara. Kamu memang setuju, tapi tidak ada yang bisa dipercaya tentangmu. Saya harus meninggalkan jejak saya pada Anda lagi jika Anda mendapatkan ide di sepanjang jalan. Coba saja. Dia meletakkan tangan di punggungnya dan mata kanannya berkilat dengan api hitam, melonjak saat mengikuti tangan dan kesangguan Yulin. 930. Jadi biarkan aku meluruskan ini.
Gu Yifan ingin membuat kesepakatan denganku, pedang melonjak untuk putranya. Tapi karena klan Sangguan mengurungnya, dia mengirimmu sebagai pembawa pesan. 3 hari kemudian, di rumah Flying Cloud, tepatnya di aula yang mempesona, Bai Li Jingwei berada di kursi utama, menyeruput tehnya dan bergumam. Matanya bersinar sambil menatap ke depan, Sangguan Feiyun dan Dan Xingchen di sisinya. Seorang pria yang menggigil, putus asa dan akrab, juga dipenuhi luka, berjuang untuk tetap tenang saat dia hanya berdiri di sana. Dia terus menggigil dan terlihat khawatir sambil menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar memintaku untuk menyampaikan pesan ini. Ini slip giok yang dibuatnya sendiri jika Anda tidak percaya padaku. Itu juga memegang tanda jiwanya. Sangguan Yulin memberikannya dengan tangan gemetar dan Bai Li Jingwei dengan santai mengambilnya. Dia mengangguk ke Sangguan Feiyun. Gu Yifan baik-baik saja. Dia ingin kita bertemu 100 mil dari sini di Flourishing Mountain. Cih, buang-buang waktu saja. Dulu ketika dia di sini, dia bilang dia ingin memberikan pedang dewa untuk anaknya tapi kemudian dia lari begitu saja. Sekarang dia membuat permintaan sendiri. Aku tidak tahu apakah dia brilian atau bodoh. Sangguan Feiyun juga membaca slip giok itu dan melemparkannya ke Dan Xingchen. Sepertinya Zuofan menyerah dengan pesan ini, tetapi hanya Bai Li Jingwei yang bisa membaca yang tersirat. Kamu tidak bisa mengatakan itu, tidak ketika Gu Yifan begitu tajam. Seorang pria berkarakter tidak mengambil risiko. Dengan cara kami mengepung mereka sebelumnya, jika pertukaran terjadi, dia tidak akan pernah merasa nyaman. Dia tidak akan menerimanya bahkan jika saya datang ke tempat lain. Tapi kemudian dia kembali dengan proposal ini yang berarti dia keluar lagi, cukup masuk akal. Sekarang dia pasti sedang berpikir bagaimana cara menggoda kedua belah pihak untuk bertarung sehingga dia bisa lolos. Seolah itu akan berhasil. Bukankah dia sudah cukup mempermainkanku dan sekarang dia kembali lagi? Sangguan Feiyun mengejek, matanya memuntahkan api amarah. Penghinaan karena disuruh bermain lempar tangkap masih segar di benaknya. Bai Li Jingwei punya penjelasan untuk itu juga, matanya bersinar. Raja Pedang Feiyun, jangan biarkan emosi mengaburkan penilaianmu. Kami mengejar klan Sangguan pada akhirnya. Sekarang kita hanya perlu mendapatkan Soaring Sword dan tidak ada salahnya jika dia menggunakan kita sekali lagi. Tidak karena itu akan menguntungkan kita, hahaha. Senyuman Bai Li Jingwei menunjukkan keputusannya telah dibuat, tetapi kemudian matanya yang tajam mendarat di Sangguan Yulin di bawah, membuatnya terhuyung-huyung di bawah tatapan tajam. Ada sesuatu yang tidak bisa ku mengerti, Tuan Muda Sangguan. Tentu, meminta klan Sangguan untuk melepaskanmu terdengar adil, tapi hanya ada darah buruk di antara kalian berdua. Bahkan saat-saat putus asa pun tidak menjamin dia dapat dipercaya. Apakah dia benar-benar mempercayai Anda untuk mengirim pesannya? Bagaimanapun, ini melibatkan putranya. Sangguan Yulin meringis, membungkuk di hadapan mereka dengan wajah putus asa. Perdana Menteri benar, pria itu tidak pernah mempercayaiku. Itu sebabnya dia meninggalkan sesuatu di tubuhku. Lihat. Sangguan Yulin menunjukkan lengannya. Mata ketiganya berkedut sekaligus, detak jantung mereka melonjak. Lengan Sangguan Yulin memiliki sesuatu yang kotor dan keji yang menggeliat di bawah kulitnya, seperti ratusan cacing yang berjuang untuk keluar. Sangguan Feiyun menarik pergelangan tangannya dan memeriksa dengan Yuan Qi-nya, tetapi penemuan itu membuatnya terengah-engah. Sialan, kamu adalah sarang cacing sekarang. Wajah Sangguan Feiyun bergetar keras, menunjuk ke arahnya. Orang ini memiliki ribuan cacing berdarah yang dipinjam di dalam dirinya yang tidak akan mati. Bahkan Yuan Qi saya tidak berpengaruh pada mereka. Ini aneh. Dua lainnya memandangnya dengan serius. Begitu lengan menjijikkan itu kembali terbungkus, wajah pucat Sangguan Yulin tampak heran. Perdana Menteri, sekarang Anda mengerti mengapa dia membiarkan saya datang. Dia menjatuhkan saya selama proses itu, hanya untuk saya bangun dan menyadari tubuh saya dipenuhi belatung busuk ini. Dia memberitahuku bahwa mereka bloodworms, seperti Marrow Burrowing Maggots. Hanya dia atau kehancuran tubuhku yang akan membebaskanku dari hal-hal ini. Tapi melepaskan tubuhku berarti penurunan kultivasi dan menghentikan kemajuan. Dia hanya meminta saya menyampaikan pesan, sesuatu yang saya temukan sepenuhnya tidak berharga untuk menghancurkan masa depan saya. Sekarang jika Anda setuju, saya masih harus kembali dengan jawabannya. Dia hanya memberi saya 10 hari sebelum cacing beraksi dan berpesta esensi darah saya. Itu akan merusak tubuhku. Bai Li Jingwei mengangguk pada rengekan Sangguan Yulin seperti bidi tua, keraguannya hilang dan sekarang percaya pada surat itu. Siapa yang mengira seorang alkemis seperti Gu Yifan akan mampu melakukan bisnis yang begitu buruk? Sangguan Feiyun mendengus. Bai Li Jingwei mengangguk. Semua orang terkenal telah berjalan melewati ribuan mayat untuk sampai ke tempat mereka berada sejak dahulu kala. Pria sejati tahu kapan harus bertindak dan tegas. Akan jauh lebih mudah untuk menangani Gu Yifan jika dia lebih baik. Setidaknya kita tidak perlu terlalu mewaspadai dia. Tuan Muda Yulin, ada sesuatu yang luput dari pemahaman saya. Saya harap Anda bisa menjelaskannya untuk saya.
Bailey Jingwei memulai. Karena klan Sangguan membiarkanmu pergi, mereka pasti sudah siap untuk itu. Saya minta maaf untuk mengatakan tetapi mereka bertukar tempat saat Anda pergi, karena tidak ada yang mempercayai Anda dan semuanya. Jadi, bagaimana caramu kembali ke Guifan? Sangguan Yulin membungkuk. Perdana Menteri, saya tidak dapat menemukannya, tetapi kami memiliki tempat pertemuan di mana dia dapat menemukan saya. Dia hanya harus mengambil balasan, aku akan meninggalkannya di sana dan dia akan melepaskan kontrol Bloodworms. Adapun menghapusnya, itu harus menunggu setelah pertukaran terjadi. Itu sangat berhati-hati terhadapnya, tidak takut kamu akan merusaknya dan bahkan memberimu secercah harapan sehingga kamu akan menindaklanjutinya. Pria yang benar-benar pragmatis yang tahu kapan harus bertindak demi keuntungannya. Metodenya sangat efektif. Bailey Jingwei menoleh ke kiri dan ke kanan. Raja Pedang, apakah Anda memiliki pertanyaan? Sangguan Feiyun dan Dan Xingchen menggelengkan kepala, berbicara sekaligus. Keputusan Perdana Menteri sudah cukup. Kami tidak punya apa-apa untuk ditambahkan. Bagus, kalau begitu sudah beres. Terlepas dari lokasi pedang melonjak dan apakah niat Gu Yifan nyata dalam pertukaran ini, saya masih ingin mencoba, hahaha. Mata Bailey Jingwei bersinar saat dia tertawa. Dia mengeluarkan slip giok dan memasukkan sesuatu ke dalamnya sebelum memberikannya kepada Sangguan Yulin. Tuan muda, inilah jawaban saya. Bawa ke Gu Yifan. Saya menerima tawarannya dan kita akan bertemu setengah bulan lagi. Sangguan Yulin membungkuk dalam-dalam saat dia mengambilnya, meskipun dia tampak ragu berdiri di tempat yang sama. Bailey Jingwei bertanya, bukankah kamu terburu-buru? Apa yang menahanmu untuk menyelesaikan misimu? Perdana Menteri, Gu Yifan punya masalah lain untuk mengirimku. Kesimpulannya akan memutuskan apakah jawaban Perdana Menteri terasa jujur baginya atau tidak, apakah dia akan datang atau tidak. Dan apakah itu? Bailey Jingwei mengikuti. Sangguan Yulin memulai. Perdana Menteri, saya ingin melihat apakah putranya selamat. Absurd. Penjahat seperti dia akan mendapatkan putranya hanya ketika dia memberikan pedang melonjak. Mengapa saya akan mengungkapkan lokasinya sebelumnya? Anda menganggap saya sebagai anak berusia 3 tahun, menggunakan kata-kata licik untuk membuat saya menumpahkan lokasinya sehingga Anda dapat menghancurkannya. Sangguan Feiyun membentak dengan marah. Sangguan Yulin menghela nafas. Paman Feiyun, tolong jangan marah padaku. Aku juga tidak ingin melihat anak nakal itu. Tapi itulah yang dikatakan Gu Yifan. Jika putranya mati, maka pertukaran pedang melonjak akan menjadi milik anjing-anjing itu. Persetan, siapa yang kamu sebut anjing? Tidak, Paman, itu bukan aku, tapi kata-kata Gu Yifan. Sangguan Feiyun meledak dalam amarah dan kekuatan, membuat Sangguan Yulin bergidik dan menjadi panik dalam menjelaskan dirinya sendiri. Terkutuklah kamu, Gu Yifan. Anda menyuruh saya mengirim pesan dan bahkan mengejek yang lain. Sekarang kepalaku dipertaruhkan sementara kamu hanya berbaring di rumah. Satu-satunya alasan aku melakukan pekerjaan ini untukmu adalah karena cacing darah sialan itu. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menguatkan. Paman, tolong tenang. Sangat normal bagi seorang ayah untuk merindukan putranya setelah sekian lama dan mengkhawatirkannya, hahaha. Sangguan Feiyun menghela nafas dan mengangguk. Mata Bailey Jingwei bersinar, tidak pernah meninggalkan Sangguan Yulin dari pandangan saat bibirnya melengkung berbahaya.